Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafias Kaputra Ali dengan NIM 1352477. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas karya ilmiah kami yang berjudul Analisis Kompleksitas Waktu dalam Algoritma Pencarian Beruntun dan Pencarian Binar dari kelompok 8 kelas 65 TTKI. Pertama, bisa dilihat abstrak di sini. Kami akan menjelaskan tentang perbandingan kompleksitas algoritma antara penggunaan sequential search atau pencarian beruntun dengan binary search atau pencarian binar. Untuk subsistem di sini kami menggunakan Linux atau WSL. Kemudian untuk OS-nya itu kami gunakan Windows. Terus untuk bisa dilihat di sini bahwa berdasarkan teori pencarian secara binar atau binary search itu memiliki kompleksitas algoritma log-n atau log-n, dan pencarian beruntun memiliki kompleksitas algoritma ON. Namun pencarian binar itu membutuhkan prerequisite atau syarat awal, yaitu datanya harus terurut, sehingga pencarian binar ini mempunyai sedikit restriksi daripada pencarian sekuensial atau sequential search yang lebih fleksibel tanpa perlu memerlukan pengurutan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di latar belakang ini, pada kehidupan sehari-hari ribuan data dihasilkan dan disimpan sebagai dasar untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Sering meningkatnya kompleksitas permasalahan, diperlukan pemilihan algoritma yang tepat untuk mengolah data secara efisien. Jadi kita harus memilih cara yang tepat untuk melakukan pencarian data berdasarkan data yang kita miliki. Apakah datanya terurut, apakah datanya banyak, apakah kemungkinan kita menemukan data tersebut berada di awal, tengah, akhir, atau memang benar-benar acak gitu. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya bisa dilihat di sini. Lalu terdapat manfaat penelitian ini untuk bagi mahasiswa, bagi pendidik, dan bagi peneliti, yang bisa dibaca pada slide. Nah, di sini kami memiliki ruang lingkup kajian. Pertama, aspek yang kami teliti itu adalah kompleksitas waktu dari dua algoritma ini, yaitu algoritma pencarian beruntun dan pencarian binar. Kemudian kami akan membandingkan kompleksitas waktu teoritis, yaitu O log n dan O log n untuk pencarian binar dan ON untuk pencarian sekuensial, dan akan membandingkannya apakah itu benar antara teoritis dengan yang dijalankan di mesin di dunia nyata gitu. Nah, kami menggunakan metode kualitatif untuk yang kami tekankan pada studi literatur dan eksperimen. Studi literatur ini melibatkan analisis literatur untuk memahami dasar teori algoritma pemrograman pencarian beruntun dan pencarian binar. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang kami pilih adalah dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan seperti jurnal, buku, dan karya ilmiah. Nah, kemudian kami ada anggapan dasar bahwa sumber pustaka dan konsep kompleksitas waktu dan notasi Big O itu kami anggap valid dan kredibel. Kemudian elemen dalam kumpulan data yang diteliti bersifat homogen dan bertipe sama, yaitu di sini angka semua. Kemudian kondisi data untuk eksperimen pencarian binar telah berada dalam keadaan terurut. Dalam pelaksanaan eksperimen, pengujian kedua algoritma dilakukan pada lingkungan yang sama, sehingga perbedaan performa yang terukur disebabkan oleh karakteristik algoritma, bukan faktor eksternal. Jadi kami melakukan eksperimen ini pada mesin yang sama atau pada laptop yang sama, sehingga yang membedakan adalah benar-benar dari algoritma itu sendiri, bukan dari mesin atau dari prosesor laptop kami. Kemudian untuk hipotesis penelitian H0 kami, yaitu kompleksitas waktu algoritma pencarian beruntun dan binar tidak menunjukkan perbedaan performa yang signifikan. Lalu untuk hipotesis HA atau hipotesis analisis, itu terdapat perbedaan yang signifikan antara kompleksitas waktu algoritma pencarian pencarian beruntun dan pencarian binar. Nah, di sini ada sistematika penelitian, bisa dilihat di karya tulis kami nanti, dan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya dan kami jadikan rujukan dalam membuat karya tulis ini. Nah, di sini adalah landasan teori yang kami gunakan dalam melakukan karya tulis ini. Pertama adalah kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu adalah ukuran efisiensi algoritma berdasarkan waktu eksekusi terhadap ukuran input. Ini dinotasikan menggunakan OFN, atau bisa dibilang notasi Big O notation. Di mana Fn itu adalah fungsi batas atas, atau bisa dibilang worst case-nya atau kasus terburuknya pertumbuhan waktu eksekusi algoritma. Contoh, ada O1 yang bersifat konstan, berapapun banyak datanya, akan dilakukan satu kali iterasi terhadap algoritma tersebut. Lalu On yang berbentuk linear, yang sebanding dengan banyaknya data. Lalu ON kuadratik, dan banyak lagi. Ada ON pangkat 2, ON log n, O pangkat 2n, ON faktorial, dan sebagainya. Lalu, apa itu algoritma pencarian beruntun dan pencarian binar? Algoritma pencarian beruntun adalah di mana kita mengiterasi setiap elemen di data yang kita miliki hingga kita menemukan data yang kita cari. Misalkan kita ingin mencari angka 5 di antara angka 1 sampai 10. Jadi kita mencari 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita menemukan 5 di antara 1 sampai 10. Namun bedanya di sini tidak memerlukan keterurutan data. Jadi mau angkanya acak, mau angkanya terurut, sequential search akan selalu melakukannya dari awal hingga menemukannya, atau dari awal hingga akhir jika elemen yang kita cari itu tidak terdapat di dalam data kita. Nah, kelemahannya adalah algoritma pencarian beruntun ini memerlukan waktu yang sangat lama
untuk data yang sangat besar. Misalnya jika kita mempunyai 1.000.000 data, dan data kita adalah data ke 1.000.000 dari kumpulan data tersebut, maka kita membutuhkan 1.000.000 iterasi untuk menemukan data kita. Nah, namun kelebihannya, pertama, implementasinya sederhana dan tidak memerlukan algoritma yang ribet, tidak memerlukan algoritma yang kompleks, di mana kita hanya perlu melakukan pencarian dari awal hingga akhir. Namun kelemahannya adalah seperti yang saya bilang tadi, algoritma ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencari data dengan jumlah yang besar. Berbeda dengan pencarian biner ini dapat menurunkan banyaknya pencarian kita secara signifikan. Misalkan seperti ini, jika kita memiliki kamus, anggap kita ingin mencari sebuah kata berawalan P. Nah, kemudian kita buka di tengah kamus tersebut, kita buka misalkan yang keluar adalah huruf M. Nah, huruf P itu terletak setelah huruf M. Jadi kita akan melakukan pencarian mulai dari huruf M hingga huruf Z atau akhir dari kamus kita. Lalu kita buka lagi di tengahnya. Lalu misalkan kita menemukan huruf T, di mana P ini terletak sebelum T. Lalu kita mulai pencarian lagi dari M sampai T sampai kita menemukan P. Jadi bisa dibilang pencarian biner ini membutuhkan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan pencarian beruntun. Namun syaratnya adalah seperti di kamus, semuanya harus terurut mulai dari awal hingga akhir data, dan tidak boleh ada yang urutannya salah. Karena kalau urutannya salah, itu akan menyebabkan pencariannya gagal total. Ya, jadi kita mulai dari tengah. Jika data kita berada di sebelah kanan, maka kita mulai dari pencarian dari tengah sampai ujung kanan. Lalu kita lakukan hal-hal tersebut secara rekursif, secara berulang-ulang, sampai data yang kita temui itu terdapat di sana. Atau jika kita benar-benar sudah tidak bisa lagi mencari ke kanan atau ke kiri, itu berarti data yang kita temui tidak ada di dalam kumpulan data. Untuk pencarian beruntun, best case atau kasus terbaiknya adalah O1, kasus rata-ratanya adalah ON/2, dan kasus terburuknya adalah ON. Sementara untuk pencarian biner, kasus terburuknya adalah O log N, rata-ratanya O log N, dan terbaiknya O1. Nah, lingkungan data yang kami gunakan adalah lingkungan berupa file yang membuat seluruh data pengujian. Nah, di sinilah pembahasan. Pertama, algoritma pencarian beruntun. Kami akan mendefinisikan struktur berupa array bernama tab-in yang menyimpan array berkapasitas hingga 10.000 elemen dan jumlah elemen efektif n. Kemudian, program membaca input bilangan hingga menemui min 1 untuk diisi ke dalam array. Setelah itu membaca nilai x yang dicari dan memanggil fungsi sequential search yang melakukan pencarian beruntun. Nah, pencarian biner itu kami juga memiliki 10.000 data dalam tab-in sebagai array, lalu memiliki n elemen efektif, kemudian di program mainnya membaca input integer satu persatu hingga selesai. Nah, kemudian kami akan menyimpannya lagi dan meningkatkan tn. Jadi setiap kami memasukkan satu elemen, size dari array ini akan ditambah, atau elemen efektifnya akan ditambah. Setelah itu membaca nilai x yang dicari, memanggil fungsi sequential search, memanggil fungsi binary search untuk dicari secara binary search di dalam si algoritma ini. Nah, ukuran data, pembahasan eksperimen kami yaitu pertama ada berdasarkan variasi ukuran data. Untuk worst case dari sequential search seperti yang sudah dibilang tadi, itu adalah ON, average case-nya ON/2 atau ON kalau dalam notasi algoritma, kalau dalam notasi Big O, lalu best case-nya adalah O1. Untuk binary search juga sama, O log N, dan O1. Nah, struktur data, kemudian posisi elemennya, semakin besar posisi yang akan dicari, semakin besar waktu pencarian. Untuk sequential search, untuk binary search, posisi elemen yang dicari itu mempengaruhi performa eksekusi dari algoritma binary search. Lalu posisi tengah adalah posisi tercepat, karena seperti yang saya bilang tadi, kita memulai pencarian dari tengah. Apabila data kita terdapat di tengah, maka sudah selesai. Nah, ini keterbatasan dan tantangan dari sequential search dan binary search. Sequential search itu efisiensinya rendah pada database dengan jumlah data yang besar atau sangat banyak, lalu tidak optimal untuk aplikasi real time, serta tidak memanfaatkan informasi struktur data. Lalu untuk binary search, itu membutuhkan data yang telah terurut, kelemahannya, namun pencariannya bisa sangat cepat. Namun jika data kita sering dimodifikasi, kita akan membutuhkan pengurutan ulang. Lalu terakhir, ini implementasinya lebih sulit dan lebih kompleks daripada sequential search. Nah, kesimpulannya adalah untuk algoritma paling tepat, jika kondisi bisa dilihat pada slide. Nah, kesimpulannya pada akhirnya semua algoritma bergantung pada konteks. Tidak ada algoritma yang selalu menjadi terbaik, dan tidak ada algoritma yang selalu mutlak harus digunakan dalam berbagai kondisi. Pencarian beruntun dapat dilakukan untuk data berukuran kecil. Dengan aplikasi yang sederhana serta fleksibel, pencarian beruntun dapat memberikan hasil secara efisien. Apalagi mengurutkan data itu sendiri juga membutuhkan algoritma lain. Misalkan untuk mengurutkan data yang banyak, itu juga membutuhkan kompleksitas waktu lain lagi untuk mengurutkan data tersebut. Nah, jadi itu juga bakal menjadi pertimbangan untuk melakukan binary search. Nah, pencarian biner akan menjadi algoritma yang sangat efisien kalau dibandingkan pencarian beruntun. Kalau kita mempunyai seperti tadi, data sudah terurut dan tidak terjadi banyak perubahan data di dataset yang kita miliki. Oleh karena itu, semuanya tergantung pada keadaan dan jumlah data. Nah, kira-kira dari saya seperti itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.